Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Desi Triani dari Prodi BKPI 4B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang organisasi bimbingan konseling. Baik, langsung saja kita langsung ke materi pembahasan. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang abstraknya. Jadi di sini organisasi bimbingan konseling yaitu tempat untuk mengontrol dan mengawasi aktivitas untuk mencapai segala tujuan yang ada pada organisasi bimbingan konseling. Nah, bimbingan konseling di sini dalam suatu keberhasilan pendidikan sekolah, dominan itu ditentukan oleh kepiawaian dan kemampuan organisasi di sekolahannya, dan dalam mengelola tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah dalam menjalankan program-programnya. Di bagian pendahuluan ini, saya ingin menjelaskan sedikit yaitu tentang dalam upaya untuk meningkatkan di suatu organisasi di sekolah, tentunya mempunyai arahan yang sama, yaitu atau tujuan planning yang sama. Tentunya perlu dicapai sebagai suatu keberhasilan di organisasi. Maka tujuan ini yaitu merupakan puncak mutlak untuk terbentuknya suatu organisasi. Dalam pembahasan di sini yaitu menurut Teti Ratnawulan, dalam organisasi bimbingan konseling tingkat daerah, di sini ada manajemen atau rencana. Yang pertama itu tentunya ada perencanaan. Dalam bimbingan konseling harus sudah membuat perencanaan yang harus dilaksanakan dan dievaluasi, dan tentunya dianalisis serta ditindaklanjuti. Nah, seorang konselor harus membuat sebuah agenda dan pelaksanaannya terjadwal masuk kelas ataupun non-klasikal. Seperti itu. Yang kedua ini ada pengorganisasian. Nah, dalam perkumpulan merupakan wadah untuk mencapai tujuan dengan visi misi tertentu. Sini menurut Fauzi, organisasi atau pengorganisasian yaitu mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan itu. Nah, dengan itu organisasi adalah wadah untuk menggapai tujuan dengan visi misi tersebut. Yang ketiga ada penggerakan atau activating. Nah, di sini yaitu penggerakan berhubungan dengan sarana atau peranan memotivasi dalam peranan memotivasi. Nah, di sini menggerakkan dalam organisasi sekolah adalah merangsang guru dan personal sekolah lainnya untuk melaksanakan tugas-tugas dengan antusiasme dan kemauan yang baik untuk mencapai tujuan dengan penuh semangat. Dan yang keempat ini ada evaluasi. Nah, dalam mengevaluasi terhadap konselor dilaksanakan pada koordinator konselor dan kepala pimpinan dalam memahami dan mendalami apakah agenda pelayanan tersebut sudah terlaksana atau belum, dan dalam pelaksanaannya ada kendala atau tidaknya, dan apakah pembimbing dapat melaksanakan sesuai yang sudah diagendakan. Jadi dalam evaluasi tersebut sangat penting dalam untuk menentukan ke depannya. Lanjut ke pembahasan organisasi bimbingan konseling pengurus pusat. Nah, dalam organisasi bimbingan konseling pengurus pusat ini adalah wadah atau tempat jawaban yang bisa menampung berbagai pihak yang gelisah terhadap studinya. Nah, dengan adanya organisasi ini dengan penuh aturan dan berbagai ketentuan yang terkait. Dan di sini ada prosedur menjadi anggota dan pengurus organisasi bimbingan konseling. Nah, dalam mengurus organisasi bimbingan konseling tentunya merupakan tempat atau wadah kegiatan profesional untuk para guru BK. Nah, secara kelembagaan musyawarah guru BK atau biasa disebut dengan MGBK, yaitu tempat forum yang berada di wilayah kabupaten atau kota. Nah, dengan adanya MGBK,
sangat mempengaruhi dalam peningkatan atau pengembangan profesi guru BK. Di sini syarat untuk menjadi sebagian dari anggota dan pengurus organisasi bimbingan konseling tentunya tidaklah mudah karena ada beberapa asas-asas yang harus dijaga agar dalam asas kerahasiaan tentunya aman. Nah, sebagai profesi yang mumpuni, seorang konselor harus bertanggung jawab dan selalu melaksanakan aturan dan kode etik yang telah ditetapkan baik secara lisan maupun tertulis. Baik, saya akhiri dengan penutup. Dapat disimpulkan, jadi dalam artikel yang telah saya buat, yaitu seorang konselor yang merupakan profesi yang bertugas dapat memahami klien atau siswanya. Nah, dengan adanya organisasi bimbingan konseling ini sendiri dapat membantu seorang konselor yang bisa mengelola dirinya, merupakan seorang konselor yang memahami dirinya dan organisasinya. Nah, dan memahami tugasnya dan bertanggung jawab atas profesinya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.